banget ya. Iya lagi. Iya jujur panas banget. Air minum juga nggak ngetes ini. Ini mataharinya deket sama kita ini. Oh iya lagi. Gimana ya? Pengen es seger-seger gak sih? Oh bener-bener es krim gak sih? Es krim. Pengen es krim beli es krim yuk. Udah dipalin aja deh. Oh yaudah boleh. Jagain ya. Kita beli es krim. Thank you ya. Agak-agak nih es krimnya. Iya lagi, kok kayaknya dari susu sapi semua ya? Aduh, aku laktos intoleran. Itu pasti gulanya tinggi banget. Aku gimana ya? Takut kena diabetes nih. Iya lagi, aku lagi diet, gak bisa kena gula. Gimana dong? Kan ada orang yang kita mau es krim tapi gulanya itu tinggi banget jadi kayak mereka gak ada pilihan lain. Oh iya benar-benar kalau nggak salah di tahun 2023 itu berapa sih yang kena diabetes 20,4 juta. Wah gila sih. Tapi aku yakin mereka juga tuh pengen yang seger-seger yang manis-manis tapi sayangnya mereka diabetes. Gimana kalau apa tuh ada es krimnya bikin es krim dari buah-buahan. No es krim bener banget dan dari susu boleh juga nggak sih kita pakai susu sapi biar cocok sama laktosa merah. Setuju tapi kita harus bentuk tim. Coba kalau Keisha benar. Oh aku call Keisha. Oke. Masih kita Keisha masih sama Maria juga sama Bisa dia nungguin boy. Oke, gimana kalau gini teman-teman? Gimana kalau kita jualan es krim? Yang dia bentuk friendly. Dan juga bentuk selera. Itu ada masalahnya teman-teman. Yang es krim itu bakal cepet leleh. Kalau cepet leleh, nanti kita jadi susah jualan. Aduh, gimana ya? Gimana solusinya? Oh, aku tahu. Bagaimana kalau misalnya es krimnya itu kita bikin bentuknya itu bagus gitu loh guys. Jadi iya, kalau misalnya es krim biasa, itu kan kita harus scoop supaya dia itu bentuknya bulat-bulat gini kan. Nah ini kan cepet leleh. Tapi kalau misalnya kita bentuk cube, lalu kalau misalnya kita dinginkan di freezer, itu kan dia bakal dingin di semua sisinya. Jadi dia akan lebih mudah untuk kita jual. Gitu kan? Betul. Dan juga lebih unik dan lucu kan? Betul. Kita juga bakal pakai bahan-bahan yang bisa bikin dia itu lebih tahan gitu loh, kayak oat gitu gimana? Iya. Ini juga bagus kan buat diabetes? Iya, siap. Mau dinamain apa ini? Cubes. Jujur, karena kita feminim banget, imut. Seperti bunga. Bunga, aku tahu, bunga tulip. Wow. Berarti apa ya? Biar agak girly gitu loh. Tulips, cubes. Bahan es krim yang untuk diabetes friendly dan Iya, apa ya kira-kira namanya? dari buah-buahan. Mari kita mulai dengan bisnis model Canvas. Karena kebetulan humas kami berasal dari Malang, kita memiliki key partners yaitu pedagang buah di Pasar Malang. Kemudian untuk key activities kami, kita ada research and development untuk mengembangkan produk cubes yang baru ini supaya dia itu bisa long lasting ketika dijual di kampus. Lalu ada advertising, production, quality control, distribution, dan customer relationship. Untuk key resources tentunya ada human resources dan aset fisik. Kemudian untuk value proposition tentunya tiap es krim kami itu tinggi akan fiber atau serat dengan beta glukan yang sangat bagus untuk menjaga gula darah, dan untuk tiap varian itu bisa berbeda kandungan-kandungan yang khas seperti vitamin dan antioksidan, dan mungkin untuk matcha juga ada L-theanine. Lalu kita itu berasal dari premium ingredients dan juga kita itu tanpa gula tambahan, dan kita itu pasti selalu jujur akan apa yang kita berikan kepada customer, kita tidak menutup-nutupinya. Lalu untuk customer relationship kita memiliki combo deals, kita juga menyediakan contact person supaya customer bisa bertanya dan memesan, kita juga bisa personalisasi order, dan juga kita itu sangat menerima feedback. Lalu untuk channels kita memiliki education and promotional content lewat Instagram dan TikTok, utamanya Instagram, dan juga untuk produk bisa dipesan di direct message lewat WhatsApp atau Instagram dan juga Google Form untuk pre-order. Kita memiliki customer segment terutamanya sekarang masih di kalangan mahasiswa yang mencari dessert yang lebih bernutrisi, dan kita itu mengutamakan orang-orang yang mau menjaga gula darah mereka seperti orang diabetes atau prediabetes, dan khususnya orang intoleransi laktosa, terutama banyak sekali orang Indonesia yang intoleransi laktosa meskipun mereka tidak sadar. Kemudian kita juga sangat memiliki segmen pada orang-orang yang mencintai es krim atau rasa spesifik yang sudah kami sediakan. Kita juga memiliki cost structure, yaitu variable cost. Bisa dilihat di sini produk kami memiliki bahan-bahan apa yang sangat premium, dan juga ada fixed cost kami yaitu listrik dan juga gas. Selain itu, revenue streams kami ini sekarang memang hanya lewat produk sales, tapi ada potensi untuk kita bisa menerima komisi lewat sosial media kami.
Selain berfokus pada produksi, kami juga memiliki strategi pemasaran, di mana kami bukan hanya menjual es krim, tapi juga menghadirkan gaya hidup sehat melalui es krim yang bebas laktosa, tanpa gula tambahan, dan tanpa pewarna. Dan hal ini kami ekspresikan melalui unggahan pada sosial media seperti TikTok, WhatsApp, dan Instagram. Kami juga memiliki poster yang berisikan manfaat dari setiap varian dan kami tampilkan saat berjualan. Kami juga memiliki konten-konten edukatif yang kami posting ke sosial media dan combo delicious untuk menarik perhatian pelanggan. Distribusinya sendiri itu Blossom Tulip Cubes masih didistribusikan secara lokal di area kampus. Cara kami untuk menjaga suhunya itu dengan mengantarkan produk tepat sesaat sebelum waktu pengambilan pre-order dan mengemasnya dalam kotak cooler styrofoam yang berisikan gel ice di dalamnya. Kami juga baru mengemas dan mengeluarkan WTC itu dari cetakannya dengan higienis sesaat sebelum konsumen mengambil pesanan mereka. Dan dengan demikian kami berharap suhu dan kualitas dari es krim tersebut dapat terjaga. Aku akan jelasin tentang pemasaran digital dari produk Blossom Tulip Cubes. Tujuan dari pemasaran digital ini adalah memperkenalkan es krim bebas laktosa sebagai solusi bagi konsumen yang memiliki sensitivitas terhadap laktosa. Nah, di sini aku ada beberapa section atau bagian dari pemasaran digital. Yang pertama ada target audience. Target audience kami adalah individu yang memiliki laktos intoleran dan diabetes. Yang kedua, konsumen yang ingin mencari produk dessert yang sehat dan ringan. Lalu section yang kedua ada value propositions. Value proposition kami bebas laktosa dan aman untuk perut sensitif. Lalu yang kedua, tekstur creamy dan rasa tetap premium serta terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan pastinya fresh setiap produksi. Lalu section yang ketiga, platform digital yang digunakan. Platform yang kami gunakan adalah Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Lalu yang keempat, ada konten pemasaran. Bagaimana kita memasarkan konten ini dengan mengedukasi tentang laktos intoleran dan manfaat produk bebas laktosa yang kalian bisa tonton di Instagram maupun di TikTok kami. Dan yang terakhir adalah tujuan pemasarannya. Untuk tujuannya pertama ada meningkatkan brand awareness produk Tulip Cubes di media sosial, lalu membangun kepercayaan konsumen terhadap testimoni dan edukasi. Tentang evaluasi produk dalam strategi penjualan. Yang pertama pada batch 1 yaitu mempersingkat waktu pengambilan serta menyempurnakan teknik pemotongan es krim. Pada batch 2 menyediakan sistem pembelian secara OTS, menyediakan packaging untuk takeaway, perpindahan lokasi untuk menjangkau calon konsumen lebih luas, serta mengubah desain sendok lebih kuat. Pada batch 3 yaitu membuka sistem pre-order lebih banyak. Selanjutnya pada batch 4 menambahkan rasa baru mangga untuk menarik daya tarik pembeli. Pada batch 5 menambah rasa baru Choco Honey untuk menarik konsumen yang ingin rasa manis tetapi tetap aman untuk dikonsumsi. Pada batch 6 menyediakan tempat tin wall mini untuk membeli double dishes agar mudah untuk dibawa. Saya akan menjelaskan terkait hasil dan profitabilitas penjualan kami yang telah kami lakukan. Baik, untuk batch pertama, produk kami itu terjual habis sekitar 22k produk dengan total margin kotor yang kami dapatkan itu senilai 187.000. Lalu pada batch kedua, produk kami terjual habis mencapai 28k produk dengan total margin kotor senilai Rp222.000. Lalu pada batch ketiga, produk kami terjual hingga 12k produk dengan total margin kotor sebanyak 95.000. Lalu batch keempat, produk kami terjual 25k produk dengan total margin kotor senilai Rp197.000. Baik, untuk batch kelima, produk kami terjual habis mencapai 14k produk dengan total margin kotor senilai Rp111.000. Lalu pada batch ke-6, produk kami terjual sekitar 15k produk dengan total margin kotor sebanyak Rp116.000. Nah, berdasarkan hasil penjualan kami yang telah kami hitung mulai dari batch pertama hingga batch ke-6 yaitu batch terakhir kami, maka total produk yang kami berhasil untuk jual itu sekitar 116k produk dengan total margin kotor itu senilai Rp928.000. Lalu jika kita bandingkan dengan perhitungan BEP atau break even point, maka modal awal yang telah kami keluarkan itu berhasil kami tutupi dengan total margin kotor tersebut. Nah, yang artinya bisnis kami ini atau penjualan kami ini secara resminya itu telah mencapai titik impas. Nah, setelah melewati BEP tersebut, maka seluruh pemasukan yang akan masuk pada setelah perhitungan ini dapat dikategorikan sebagai keuntungan bersih kami. Dari perhitungan terakhir, kami telah mencatat laba sebesar Rp278.411. Ini menunjukkan bahwa operasional bisnis yang kami lakukan itu berjalan secara efektif dan strategi penjualan yang kami terapkan itu sudah berada di jalur yang tepat dan baik. Lalu kami bisa meningkatkan penjualan kami untuk meningkatkan pula profit selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang refleksi dan strategi keberlanjutan. Jadi dari respon yang cukup baik dari pelanggan yang kami terima, akhirnya kami menentukan sejumlah strategi untuk keberlanjutan mengembangkan potensi dari produk kami. Yang pertama, kami ingin mengusahakan produk kami bisa tersedia di toko-toko layaknya es krim komersial. Nah, dari itu kami juga ingin mendirikan unit riset dan pengembangan R&D khusus untuk terus mengeksplorasi bahan-bahan lokal Indonesia. Dari situ, kami juga ingin membangun jejaring kemitraan yang berkelanjutan dengan petani lokal untuk mendukung perekonomian daerah. Juga, kami juga ingin menjalin kemitraan jangka panjang dengan rumah sakit, klinik gizi, ataupun pusat kebugaran untuk menjadikan produk kami sebagai rekomendasi resmi.
Selanjutnya, kami juga menjadikan sejumlah feedback dan masukan dari pelanggan sebagai strategi keberlanjutan untuk mengoreksi kualitas produk kami. Seperti yang pertama, kami ingin menerapkan kebijakan zero waste pada penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang atau terurai. Karena sejauh 6 batch yang telah kami lakukan, kami menggunakan kemasan yang belum cukup memenuhi standar zero waste. Selanjutnya, mengembangkan platform e-commerce yang kuat dan aplikasi mobile untuk memudahkan pemesanan, berlangganan, dan membangun komunitas loyal pelanggan. Dan yang terakhir, tidak hanya berfokus pada es krim, kami akan mengembangkan varian produk lain seperti minuman dingin, seperti smoothies, milkshake, atau kue kering, ataupun puding, dan yang pasti tetap berpegang pada prinsip ramah diabetes dan bebas laktosa.